just a murder. Setelah kesuksesan besar Knives Out pada 2019 dan disusul oleh Glass Onion pada 2022, Netflix akhirnya mengumumkan bahwa film Knives Out 3 yang akan memiliki judul resmi Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery akan tayang perdana pada 12 Desember 2025. Film ini kembali disutradarai oleh Rian Johnson dan tentu saja masih menampilkan Daniel Craig sebagai detektif Benoit Blanc yang kali ini menghadapi misteri baru yang sepenuhnya berbeda dari dua film sebelumnya. Dalam ajang Tudung 2025, Netflix juga merilis cuplikan eksklusif pertama dari film Knives Out 3 ini. Knives Out 3 menghadirkan jajaran pemain baru yang tak kalah mencuri perhatian. Beberapa di antaranya adalah Jeremy Renner, Josh O'Connor, Kylie Spiney, Josh Brolin, Mila Kunis, Andrew Scott, Glenn Close, Kerry Washington, Daryl S1MC Pronunciation Cormac, Annie Hamilton, Kerry Francis, dan Thomas Hayden Church. Dengan deretan nama besar ini, tampaknya film ketiga ini akan menjadi salah satu rilisan paling ambisius dari Netflix tahun depan. Meskipun film ini adalah film terakhir dari kontrak dua film antara Rian Johnson dan Netflix, harapan untuk film keempat masih terbuka lebar. Johnson sendiri menyatakan bahwa ia bersedia melanjutkan seri ini jika dua syarat terpenuhi. Ia memiliki ide cerita yang segar, dan Daniel Craig masih tertarik melanjutkan perannya yang menarik dari genre ini. Misteri sangat fleksibel dan punya banyak kemungkinan. Rian Johnson juga menyebut bahwa Wake Up Dead Man akan terasa sangat berbeda dari Glass Onion. Jika Glass Onion lebih bernuansa modern dan satir, maka film ketiga ini dikabarkan membawa atmosfer yang jauh lebih gelap dan klasik. Dengan jadwal rilis yang sudah diumumkan dan antusiasme penggemar yang tinggi, penggemar tentu tak ingin melewatkan kembalinya detektif ikonik ini. Catat tanggalnya dan bersiaplah untuk satu lagi petualangan penuh teka-teki yang akan menguji logika dan intuisi penonton. Sebenarnya antara film pertama, kedua, dan ketiganya tidak saling berkaitan, hanya saja menceritakan detektif Blanc yang memecahkan sebuah kasus yang berbeda. Dalam film Knives Out pertama, berkisah tentang kematian seorang penulis novel misteri terkenal bernama Harlan Trombe. Ia ditemukan tewas di rumah mewahnya sehari setelah ulang tahunnya yang ke-85. Kematian itu awalnya dianggap sebagai bunuh diri karena Harlan terlihat menyayat lehernya sendiri dengan pisau. Namun, beberapa hari kemudian, seorang detektif terkenal bernama Benoit Blanc dihubungi secara anonim dan diminta untuk menyelidiki kasus tersebut. Detektif Blanc mulai memeriksa semua anggota keluarga Trombe yang berada di rumah pada malam kematian Harlan. Setiap anggota keluarga memiliki alasan untuk membenci Harlan, terutama karena malam sebelum kematiannya, Harlan telah mengumumkan bahwa ia akan memutus bantuan keuangan mereka. Walt, anak laki-lakinya, dikeluarkan dari perusahaan keluarga. Richard, menantu laki-lakinya, diketahui berselingkuh. Johnny, menantu perempuan dari anaknya yang telah meninggal, ketahuan menipu uang kuliah anaknya dari Harlan. Semua memiliki motif. Tokoh penting lainnya adalah Marta Cabrera, perawat pribadi Harlan. Ia dikenal sebagai orang yang paling dipercaya dan disayangi Harlan. Namun, Marta secara tidak sengaja menyuntikkan dosis morfin yang terlalu tinggi dan tidak membawa penawarnya. Saat menyadari hal itu, Harlan memutuskan untuk bunuh diri agar Marta tidak disalahkan. Ia merancang kematiannya agar terlihat seperti bunuh diri dan memberi petunjuk kepada Marta agar ia bisa lolos dari penyelidikan. Sepanjang film, penonton mengetahui kejadian ini dari sudut pandang Marta. Ia mencoba menutupi keterlibatannya, meski secara moral ia merasa bersalah. Namun, semakin jauh penyelidikan berjalan, muncul kejanggalan-kejanggalan.
Bland menyadari bahwa ada seseorang yang dengan sengaja mencoba mengalihkan perhatian dan menyabotase bukti. Akhirnya, terungkap bahwa Ransom, cucu laki-laki Harlan dan anak dari Linda, adalah dalang sebenarnya. Ia menukar obat-obatan Martha agar tampak seolah-olah Martha menyuntikkan morfin dalam jumlah fatal. Tujuannya adalah agar Harlan mati dan Martha, yang diketahui mendapat warisan penuh dari wasiat baru, akan kehilangan haknya karena kesalahan fatal tersebut. Dengan begitu, warisan akan kembali ke keluarga, termasuk dirinya. Namun, rencananya gagal karena Martha ternyata memberikan dosis obat yang benar secara naluri, karena ia sangat terbiasa merawat Harlan. Harlan justru mati karena bunuh diri, bukan overdosis. Ketika Ransom menyadari rencananya gagal, ia mencoba menghapus jejak, tetapi semua sudah terlambat. Martha berhasil membuktikan kebenaran, dan Ransom akhirnya ditangkap. Film diakhiri dengan Martha berdiri di balkon rumah keluarga Trombe, kini menjadi miliknya, sementara keluarga Harlan hanya bisa menatap dari bawah. Film ini menyoroti tema ketamakan, warisan, dan siapa sebenarnya yang layak dipercaya. Dalam film keduanya, film dimulai dengan sekelompok orang dari berbagai latar belakang menerima sebuah kotak misterius dari Miles Brown, seorang miliarder teknologi yang eksentrik. Di dalam kotak tersebut ada serangkaian teka-teki yang, jika berhasil dipecahkan, akan mengungkap undangan ke sebuah pesta eksklusif di pulau pribadi milik Miles di Yunani. Mereka yang diundang adalah teman-teman lama Miles, Claire, seorang politisi, Lionel, ilmuwan dan kepala proyek Miles, Birdie, mantan model dan desainer fashion, Doug, seorang influencer media sosial, dan Andy Brand, mantan rekan bisnis Miles yang kini berkonflik dengannya. Benoit Blanc, detektif terkenal dari film pertama, juga hadir. Meskipun ia sendiri merasa aneh karena tidak tahu siapa yang mengundangnya. Setibanya di pulau, para tamu disambut oleh kemewahan dan keanehan teknologi ciptaan Miles. Ia mengumumkan bahwa mereka akan memainkan sebuah permainan misteri pembunuhan, di mana dirinya akan dibunuh secara pura-pura dan tamu-tamunya harus memecahkan kasusnya. Namun, permainan itu berubah menjadi nyata ketika salah satu tamu benar-benar terbunuh. Blanc mulai menyelidiki, dan dari sini cerita bergerak bolak-balik antara masa lalu dan masa kini. Terungkap bahwa Andy, yang terlihat pasif dan pendiam di awal cerita, sebenarnya sudah meninggal sebelum pesta dimulai. Wanita yang hadir di pulau adalah saudara kembarnya, Helen. Helen bekerja sama dengan Blanc untuk menyamar sebagai Andy dan mencari tahu siapa yang membunuh kakaknya. Andy dulunya adalah pendiri bersama Miles dalam perusahaan teknologi mereka, Alpha. Namun, ia dikhianati oleh Miles yang menghapus namanya dari perusahaan dan membuat semua teman mereka bersaksi palsu agar ia tidak lagi memiliki hak atas Alpha. Beberapa waktu sebelum pesta, Andy menemukan dokumen asli yang membuktikan bahwa ia adalah pendiri sah Alpha. Dokumen itu menjadi alasan kuat bahwa ia dibunuh oleh seseorang dari lingkaran pertemanan mereka. Selama penyelidikan, Blanc dan Helen menemukan bahwa masing-masing tamu memiliki motif untuk melindungi Miles karena mereka semua bergantung padanya secara finansial atau karir. Mereka juga menyadari bahwa Miles bukanlah jenius seperti yang ia klaim. Ia hanya pintar mengelilingi dirinya dengan orang-orang cerdas dan mengambil ide mereka. Miles juga mengembangkan sumber energi baru bernama Claire yang sangat berbahaya, dan Lionel serta Claire tahu hal ini tetapi tetap diam demi keuntungan mereka. Pada akhirnya, Helen menemukan bukti bahwa Miles lah yang membunuh Andy dan juga menyebabkan kematian Doug. Namun, secara hukum,
bukti yang mereka punya tidak cukup kuat. Helen kemudian mengambil tindakan drastis dengan menghancurkan properti Miles dan menggunakan Claire untuk meledakkan kaca utama bangunan. Sebagai simbol penghancuran reputasi Miles, para tamu lain akhirnya memutuskan untuk bersaksi melawan Miles. Film diakhiri dengan Blunt duduk di luar bangunan yang hancur bersama Helen saat matahari terbit, menandai akhir dari kebohongan yang selama ini tersembunyi. Film ketika dikabarkan akan lebih seru dan lebih kompleks lagi perjalanan Blunt dalam memecahkan sebuah kasus yang ia tangani.